Selamat datang di Pesan Semesta. Wahai para Pisces yang hatinya seluas lautan, ketahuilah bahwa langit sedang membisikkan sesuatu yang begitu indah untuk kalian. Rezekimu akan mengalir deras seperti air tanpa henti. Bukan sekadar uang atau harta, melainkan aliran berkah yang datang dari arah tak terduga. Sebuah tawaran pekerjaan yang sempat kalian lupakan, seseorang yang tiba-tiba melunasi utang lama, atau ide brilian yang muncul saat kalian sedang mandi pagi. Semesta seperti membuka semua pintu air langit, dan kalian hanya perlu berdiri dengan hati terbuka. Namun, di balik kelimpahan yang mengalir itu, ada satu rahasia besar yang jarang diketahui. Mengapa kadang rezeki datang tetapi justru terasa berat? Mengapa ada Pisces yang mendapat banyak tetapi cepat habis, sementara yang lain mendapat sedikit tetapi terasa cukup? Jawabannya tidak ada di dompet atau rekening bank kalian, melainkan tersembunyi di dalam aliran energi yang saat ini sedang kalian jalani tanpa sadar. Ada satu pesan kunci yang akan mengubah cara kalian memandang setiap rupiah yang masuk. Agar kalian tidak penasaran terus-menerus, mari kita buka tabir pertama dari perjalanan minggu ini. Sekarang tarik napas dalam-dalam dan buka kartu pertama tentang asmara kalian. Kartu pertama, asmara, the Fool. The Fool melambangkan awal baru, kepolosan hati, lompatan keyakinan, dan kebebasan sejati. Ia adalah jiwa yang berjalan di tepi tebing tanpa rasa takut karena ia percaya pada aliran semesta. Dalam cinta, kartu ini mengajak kalian untuk melepas kemelekatan pada masa lalu dan membuka diri pada petualangan suci. Untuk Pisces, sebagai ikan kembar yang mendamba kedalaman batin, minggu ini kalian diajak untuk jatuh cinta lagi. Bukan hanya pada orang lain, melainkan pada diri kalian sendiri. The Fool hadir untuk mengingatkan bahwa dalam hubungan, kebahagiaan sejati lahir saat kalian berani menjadi rentan. Pasangan kalian akan merasakan kehangatan baru kalian. Kalian bisa memulai tradisi kecil yang tak terduga, seperti menulis pesan pagi atau berjalan diam-diam di bawah hujan. Jika sendirian, jangan heran jika seseorang dengan energi polos dan tulus tiba-tiba melintas dalam keseharian kalian. Ini bukan cinta kilat, melainkan panggilan lembut untuk memulai babak baru yang tak perlu kalian kendalikan. Saran untuk kalian, jangan takut terlihat bodoh dalam cinta. Lepaskan topeng dewasa yang sering kalian kenakan. The Fool mengingatkan Pisces yang sensitif bahwa cinta tak butuh jaminan. Ia butuh keberanian untuk melompat. Namun, waspadalah pada kecenderungan kalian mengorbankan diri. Lompatlah, tapi pastikan kaki kalian berpijak di tanah yang sama dengan hati kalian. Sekarang tarik napas panjang. Rasakan kegembiraan The Fool mengalir di dada kalian. Kini, biarkan jemari kalian membalik kartu kedua untuk melihat bagaimana langit bekerja dalam karier kalian. Kartu kedua, Career, The World. The World adalah kartu penyelesaian agung, puncak perjalanan, dan pemenuhan sejati. Ia menggambarkan tarian kosmik yang sempurna antara segala unsur, bumi, air, api, udara. Dalam karier, ini pertanda bahwa satu siklus besar telah kalian selesaikan, dan pintu menuju pengakuan dunia terbuka lebar. Untuk Pisces, kalian yang sering ragu dengan arah hidup, minggu ini semesta mengirimkan The World sebagai pelukan atas segala kerja diam-diam kalian. Proyek yang dulu terasa seperti beban kini berubah menjadi mahkota. Atasan atau kolega akan melihat kedalaman intuisi dan kreativitas kalian. Mungkin ada tawaran promosi, kolaborasi besar, atau bahkan kesempatan untuk memimpin tim. Jangan heran jika ada apresiasi dari tempat yang tak kalian duga. Energi The World juga membawa stabilitas setelah badai. Pekerjaan terasa ringan, ritme harian kalian mulai selaras dengan napas bumi. Bagi yang sedang mencari kerja, lamaran yang menggantung akan mendapat jawaban manis. Saran untuk kalian, rayakan setiap kemenangan kecil meski hanya dengan menghela napas lega di tepi jendela. Pisces sering lupa mengakui pencapaian sendiri. The World meminta kalian untuk berhenti sejenak, menatap perjalanan kalian lalu mengucap syukur. Tapi ingat, setelah satu siklus usai, jangan terjebak dalam kepuasan semu. Dunia terus berputar dan begitu pula diri kalian. Tutup mata kalian sejenak. Rasakan bumi berputar lembut di bawah telapak kaki kalian. Saat kalian siap, buka kartu ketiga dia akan bicara tentang aliran rezeki yang menunggu kalian. Kartu ketiga, keuangan. Knight of Swords. Knight of Swords adalah energi gerak cepat, ketegasan mental, dan serangan terencana. Ia membawa pedang yang terhunus menembus kabut keraguan.
Dalam keuangan, kartu ini bisa berarti keputusan finansial yang cepat, perubahan arus kas yang tiba-tiba, atau dorongan untuk bertindak tanpa menunda. Untuk Pisces, hati-hati wahai ikan yang lembut. Meski ramalan awal menyebut aliran keuangan di puncaknya, Knight of Swords bukanlah kartu stabilitas yang tenang. Ia adalah angin kencang yang membawa berkah sekaligus tantangan. Minggu ini mungkin ada pemasukan tak terduga, bonus, bayaran utang lama, atau proyek dadakan. Namun, energi ksatria ini juga bisa mendorong kalian pada pembelian impulsif atau investasi tergesa-gesa. Pisces yang imajinatif harus mengikat pedang itu dengan tali kesadaran. Jangan biarkan euforia menguasai. Kalian bisa mendapat kabar cepat soal uang, tapi jangan langsung memutuskan sebelum matahari terbenam 2 kali. Saran untuk kalian, Knight of Swords mengajarkan bahwa kelimpahan tak selalu datang dalam bentuk keheningan. Kadang ia hadir sebagai angin puyuh, maka buatlah daftar prioritas keuangan kalian sebelum minggu berakhir. Hindari berhutang atau meminjamkan uang dalam suasana tergesa. Untuk Pisces yang sensitif terhadap energi orang lain, jauhi diskusi uang dengan mereka yang panik atau serakah. Tetaplah jernih. Kini, ujung pedang itu mulai meredup. Di baliknya ada kartu keempat yang menyimpan rahasia peruntungan kalian. Tariklah dengan napas lembut. Kartu keempat, peruntungan, Three of Swords. Three of Swords secara klasik melambangkan luka hati, pengkhianatan, dan kesedihan yang menusuk. Namun dalam posisi peruntungan, kartu ini adalah pembalikan makna, bukan kesedihan, melainkan pelepasan racun dari luka lama. Ia adalah hujan setelah badai yang justru menyuburkan tanah. Untuk Pisces, jangan takut karena kartu ini tidak datang untuk menyakiti kalian. Sebaliknya, Three of Swords di posisi peruntungan adalah keajaiban semesta yang paling tersembunyi. Minggu ini keberuntungan kalian justru datang dari penyembuhan. Mungkin kalian akan bertemu seseorang dari masa lalu, bukan untuk buka luka, melainkan untuk memaafkan secara diam-diam. Atau mungkin kalian akan menemukan barang yang hilang, kabar baik dari hal yang sempat membuat kalian patah hati, atau tiba-tiba merasa lega tanpa sebab jelas. Inilah keberuntungan sejati bagi Pisces, kemampuan untuk mengubah duka menjadi kebijaksanaan. Bagi yang sedang berdoa untuk sesuatu, jawabannya datang bukan sebagai petir, tapi sebagai embun pagi yang membasahi luka lama hingga sembuh total. Saran untuk kalian, jangan cemas jika tiba-tiba kalian teringat kenangan menyakitkan. Biarkan ia lewat seperti awan. Three of Swords di sini meminta kalian untuk berterima kasih pada masa lalu melepaskannya. Peruntungan kalian minggu ini adalah kebebasan batin. Tuliskan satu luka yang ingin kalian ikhlaskan, lalu simpan kertas itu di tempat yang terkena sinar matahari. Hampir sampai di penghujung perjalanan. Sekarang, kartu terakhir menanti. Ia bicara tentang rumah terindah kalian, yaitu tubuh dan jiwa kalian. Bukalah dengan penuh rasa syukur. Kartu kelima, kesehatan. The Hierophant. The Hierophant adalah guru tradisi, penjaga ritus, dan jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Dalam kesehatan, ia menekankan pada disiplin yang penuh makna, rutinitas yang sakral, serta keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan tradisi leluhur. Untuk Pisces, kalian yang sering hidup di alam mimpi, The Hierophant datang untuk menancapkan kaki kalian ke bumi tanpa mematikan sayap jiwa kalian. Kesehatan kalian minggu ini stabil, tapi bukan karena kebetulan, ini hasil dari kesediaan kalian untuk menghormati ritme dasar kehidupan. Tubuh kalian merespon dengan baik pada rutinitas sederhana, tidur cukup, makan dengan kesadaran, dan bergerak tanpa paksaan. Jika akhir-akhir ini kalian merasa lelah secara emosional, kartu ini mendorong kalian untuk melakukan ritus kecil setiap pagi, seperti memegang secangkir air hangat sambil mengucap syukur. The Hierophant juga mengingatkan agar kalian tidak mengabaikan nasihat medis konvensional demi spiritualitas semu. Pijat, yoga, atau sekadar jalan kaki di taman adalah ibadah bagi tubuh kalian. Saran untuk kalian, jangan sepelekan tanda-tanda kecil seperti pegal di bahu atau susah fokus. Pisces cenderung terbang meninggalkan tubuh saat stres. Minggu ini, buatlah janji dengan diri kalian sendiri untuk melakukan satu tindakan perawatan diri yang terstruktur. Misalnya mandi garam setiap Kamis malam, atau menulis jurnal sebelum tidur. Hierophant berkata, kesehatan adalah perjanjian suci antara langit dan tanah tempat kalian berpijak. Hormati ia dengan konsistensi, bukan kesempurnaan. Demikianlah perjalanan kalian bersama 5 pesan suci dari pesan semesta. The Fool yang mengajak cinta dimulai dengan hati polos,
The World yang merayakan puncak karier dan penyelesaian agung, Knight of Swords yang membawa kecepatan sekaligus peringatan dalam keuangan, Three of Swords yang justru menghadirkan peruntungan lewat penyembuhan luka lama, serta The Hierophant yang menenangkan kesehatan dengan ritus harian yang sakral. Semua telah kalian buka, renungkan, dan rasakan bersama. Semoga ketenangan menyertai langkah kalian setelah menerima bisikan-bisikan ini. Jangan pernah merasa sendirian, karena pesan semesta akan selalu hadir di setiap lekuk waktu kalian. Tetaplah ikuti channel ini agar kalian tidak ketinggalan ramalan berikutnya yang tak kalah menenangkan dan mendalam. Sampai jumpa di aliran semesta selanjutnya.